Halo, selamat datang di channel PUED Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas bagaimana cara mulai belajar pemrograman. Jadi bagi Anda yang mau belajar pemrograman karena ingin bekerja atau kuliah computer science atau sejenisnya, atau Anda ingin mengetahui pemrograman tapi bingung harus mulai dari mana, apa aja yang harus disiapkan, nah video ini cocok untuk Anda. Tonton sampai habis videonya ya. Video ini cocok bagi Anda yang ingin memulai belajar pemrograman dengan tujuan yang macam-macam ya. Mau kuliah computer science, mau bekerja, atau sekedar mengenal pemrograman untuk nyoba dulu apakah cocok dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang ingin memulai belajar pemrograman, tips pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memilih bahasa pemrograman yang tepat. Ada cukup banyak bahasa pemrograman yang ada saat ini. Dari sekian banyak itu tentu akan membingungkan Anda. Bahasa pemrograman itu ibarat seperti mobil, ya, ada yang matic, ada yang manual. Kalau Anda belajar mobil dulu nih, kita belum ngomongin programming, mobil dulu. Kalau Anda belajar mobil, nyetir mobil, saya menyarankan Anda untuk mulai belajar mobil pertama kali ya, dengan yang manual. Mengapa begitu? Kalau Anda bisa nyetir mobil manual yang dengan menggunakan kopling, ya, pakai kopling kaki kiri itu, maka Anda tentu bisa menggunakan mobil yang matic. Meskipun butuh penyesuaian sedikit, ya, mungkin kaki kirimu harus diangkat karena kebiasaan pakai kopling dan seterusnya. Jadi pada intinya lebih baik belajar mobil yang manual dulu supaya otomatis Anda bisa belajar mobil yang matic. Kalau Anda balik, mobil matic Anda pelajari dulu, Anda perlu belajar lagi untuk nyoba mobil yang manual. Karena di matic tidak ada kopling. Demikian juga bahasa pemrograman, ada yang manual, ada yang matic. Misalkan dalam sebuah array ada 100 data. Lalu Anda diminta untuk mencari nilai tertinggi di dalam 100 data itu. Kalau Anda belajar bahasa yang kategori manual, maka Anda perlu menggunakan perulangan untuk memeriksa satu persatu. Tetapi kalau Anda menggunakan bahasa yang kategori matic tadi, maka Anda tinggal menggunakan function yang sudah ada. Misalkan Anda tinggal menggunakan function maksimum. Cari yang angka terbesar dari 100 itu. Anda tidak perlu tahu isinya function maksimum itu seperti apa. Anda tinggal pakai aja. Itu yang saya sebut kategori matic. Kalau Anda terbiasa dengan bahasa pemrograman yang kategori matic seperti tadi, tentu akan menyulitkan Anda kalau Anda ketemu bahasa pemrograman yang kategori manual. Karena Anda dalam bekerja atau kuliah, tentu Anda tidak bisa hanya mengandalkan bahasa yang kategori matic saja. Jadi Anda pasti akan ketemu bahasa-bahasa yang kategori manual. Untuk bahasa kategori manual, saya menyarankan Anda untuk mempelajari C++ terlebih dahulu daripada bahasa lain yang kategori matic seperti Python. Jadi intinya Anda bisa manual, pasti Anda bisa matic, hanya butuh penyesuaian sedikit-sedikit. Nah, kalau memilih bahasa sudah, saya nyarankan Anda pilih bahasa C++ yang termasuk kategori manual. Sekarang kita fokus memilih hardware apa yang cocok ya, laptop seperti apa atau komputer spesifikasi kayak apa yang cocok untuk pemrograman pertama kali. Bagi Anda yang mau memilih atau membeli alat, maksudnya hardware-nya untuk belajar pemrograman, C++ itu sangat ringan. Tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi. Anda cukup cari hardware, laptop atau PC dengan prosesor minimal i3 dan memori RAM minimal 2 GB aja sudah cukup. Jadi tidak perlu biaya mahal untuk membeli gadget berupa laptop atau PC yang dipakai untuk belajar pemrograman. Berikutnya adalah software apa yang Anda butuhkan untuk mendukung tadi. Saya menyarankan untuk belajar C++, pemrograman pertama kali, Anda menggunakan software DevCpp, CodeBlock, atau yang lainnya yang sejenis. Software yang saya sebutkan tadi semuanya freeware, jadi bisa Anda pakai tanpa harus membayar license sama sekali. Anda bisa cari software tersebut di Google atau lihat di bagian deskripsi video ini. Saya akan menyediakan link untuk downloadnya. Ingat ya, softwarenya freeware semua, jadi Anda bebas memakai tanpa membayar license sama sekali. Setelah memilih software yang cocok, tips yang keempat adalah Anda mencari tutorial sederhana ya, tutorial yang enak diikuti. Misalkan seperti channelnya PUED Education ini, Anda bisa lihat playlistnya untuk belajar dasar pemrograman. Anda ikuti aja playlistnya. Jadi Anda bisa cari tutorial-tutorial untuk memulai Anda belajar pemrograman di awal. Subscribe channelnya PUED Education, Anda ikuti
playlistnya untuk belajar dasar pemrograman. Dari situ Anda bisa mulai mengenal pemrograman itu seperti apa. Setelah Anda mengikuti tutorial dasar pemrograman, seperti di channelnya PWD Education ini, ada tutorial dasar pemrograman, saya sarankan untuk belajar pemrograman menggunakan website-website online judge, seperti spoj.com, seperti juga website TLX, miliknya Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Dari situ, Anda bisa mengenal berbagai macam variasi soal, sehingga melatih Anda untuk lebih teliti dan lebih care ya tentang batasan, tentang constraint atau apa yang ada di soal ya. Yang disebutkan di soal Anda lebih teliti jika Anda sudah mengenal atau berlatih pemrograman dengan online judge. Karena yang ngoreksi bukan lagi manusia tapi komputer. Jadi setelah Anda belajar dengan tutorial yang gratis, Anda belajar dengan online judge, berikutnya yang saya sarankan, yang terakhir adalah Anda bergabung dengan komunitas yang ada. Misalkan Anda subscribe channelnya PWD Education, Anda subscribe newsletternya PWD Education, atau Anda bergabung di Facebook group atau WhatsApp group yang lainnya yang bertemakan pemrograman, sehingga Anda memiliki teman atau kolega untuk berdiskusi tentang pemrograman. Sehingga kalau ada kesulitan, Anda bisa tanya dan seterusnya. Menemukan teman diskusi itu penting buat Anda supaya Anda tidak putus asa di tengah jalan. Ya, karena biasanya memang sulit. Lalu kalau Anda ketemu kesulitan, lalu tanya ke teman-teman itu yang paling malas jawab biasanya lihat Google aja lah gitu. Itu jawaban untuk alasan yang tepat untuk paling malas jawab lah intinya. Lihat Google aja lah. Mungkin temanmu ada kayak gitu ya, lihat Google aja lah gitu ya. Itu mungkin dia lagi malas jawab pertanyaanmu. Jadi saya sarankan gabunglah dengan komunitas-komunitas supaya kamu punya teman diskusi, supaya belajar pemrogramannya lebih lancar. Saran saya langsung aja praktekkan, jadi Anda download videonya, Anda sudah tahu bahasa pemrograman yang cocok untuk dipelajari, Anda cari tutorial, Anda subscribe channelnya PWD Education, Anda bergabung komunitas, Anda belajar dari online judge, itu akan memudahkan Anda untuk belajar pemrograman dengan lebih cepat dan tentunya tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen di bawah video ini. Salam PWD.